penjual lain kok bisa 2 kilo semua ya? Udah saya tulis 2 kilo deh. Yang bikin minus-minus yang begini-begini. Ini selisih ongkir itu jangan ngecek ketika di hari H. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya membahas mengenai apa sih yang bisa membuat penghasilan kita di transaksi menjadi minus. Gitu ya. Minus itu dalam arti begini. Tiba-tiba kita harusnya untung jadi minus atau tiba-tiba ada suatu nilai di transaksi itu yang ada minus tambahan. Jadi di luar semua yang sudah kita perkirakan ya. Kadang kita kan ngitung ada gratis ongkir ekstra, ada promo ekstra ya, dan yang lain-lain gitu ya. Tiba-tiba kok ada lagi minus nih, misalkan ada minus 11.000 lagi atau ada minus 15.000 lagi. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Gitu ya. Nah, ini yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, biasanya guys, kalau kayak gini itu harus ditinjau case by case atau kasus per kasus. Cuman kalau kita bahas secara umum ya, secara umum itu biasanya yang menyebabkan minus begini, itu biasanya cuma ada dua. Ya, selain yang case by case tadi, biasanya secara umum cuma ada dua. Pertama, pertama itu adalah karena selisih ongkir. Ya, itu yang biasanya sering sekali terjadi. Selisih ongkir. Nah, selisih ongkir ini biasanya adalah perbedaan perhitungan antara kita sebagai penjual dengan ekspedisinya. Jadi, misalkan contoh. Contoh kita penjual, kita menulis barang kita tuh kita hitungnya 2 kilo. Sudah secara berat, secara dimensi, itu 2 kilo. Oke, berat dan dimensi ya teman-teman ini terutama yang pemula jangan sampai salah. Karena kalau teman-teman masang berat 2 kilo tapi dimensinya besar sekali, itu bisa kena lebih dari 2 kilo dianggapnya. Jangan lupa dimensi itu panjang kali lebar kali tinggi bagi 6.000. Itu harus sesuai dengan kilogramnya. Nah, kalau teman-teman belum tahu detailnya nanti cek aja di video-video saya pernah bahas itu saya seperti itu. Nah, kalau saya biasanya sekarang saya dimensi saya nggak isi, saya kilogramnya aja. Jadi saya sudah memperkirakan kalau dengan barang seberat ini volumenya berapa, beratnya berapa, saya gabungin di kilogramnya. Jadi kalau misalkan barangnya 2 kilo secara berat, tapi secara dimensi 4 kilo, langsung di berat saya tulis 4, biasa gitu. Ya, itu biar biar lebih cepat lah. Lebih cepat dimensi saya nggak perlu ubah-ubah, saya nggak perlu ngukur-ngukur ulang lagi. Nah, kejadiannya teman-teman, biasa yang kita ukur itu berbeda dengan yang ekspedisi ukur. Misalkan kita ngukur 2 kilo, ternyata menurut ekspedisi 3 kilo, ya, beda cara pengukuran atau memang kadang kita seller ini kadang kita lihat penjual lain kok bisa 2 kilo semua ya. Tapi kok kayak beratnya agak besar. Udah saya tulis 2 kilo deh. Kadang kayak gitu tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kadang nanti di ekspedisi di diukur lagi sama ekspedisi, nah ternyata jadilah perbedaan selisih ongkir yang harusnya kita kita tulisnya 2 kilo ya di Shopee atau yang lain-lain itu ya. Ini berlaku Shopee, Tokopedia, Lazada dan TikTok ya. Ini sama konsepnya semua. Nah, yang tadi kita tulis 2 kilo ternyata mereka anggap 3 kilo, ada selisih 1 kilo ini itu yang akan jadi minus di penghasilan kita. Ya kalau ngirimnya deket sih nggak apa-apa ya, paling cuma selisih 5.000 apa 10.000 nggak apa-apa. Tapi kalau ngirimnya jauh sekali teman-teman yang dimana 1 kilo itu berbeda 100.000, ya itu lumayan. Ya lumayan berasa. Misalkan saya ngirim ke Papua, harus dari 2 kilo jadi 3 kilo tuh bedanya bisa 100 ribuan, hampir 100 ribu teman-teman. Ya jadi ya teman-teman atur di situ, jangan sampai rugi hanya karena selisih ongkir ini. Ya sayang banget teman-teman kalau rugi cuma karena selisih ongkir. Oke, oh iya, ini yang perlu teman-teman ketahui juga. Teman-teman kalau ngecek seperti ini selisih ongkir itu jangan ngecek ketika di hari H teman-teman ngirim. Jadi misalkan saya hari ini saya ngirim jam 4 sore. Lalu saya mau rekap nih transaksi saya, mencatat transaksi harian saya mau tahu untung ruginya misalkan. Saya lihat satu-satu. Nah, kalau teman-teman lihat di hari itu, misalkan jam 4 ngirim ke ekspedisi, teman-teman cek jam 6, itu nilainya nggak akan muncul selisih ongkir ini nggak akan muncul. Ya karena selisih ongkir ini baru muncul ketika barang itu dibawa ke ekspedisi. Kalau soal SPX itu berarti dibawa ke hub atau dibawa ke SPX pusatnya sana tuh, gudang kotanya biasanya. Itu
baru muncul karena di sana baru dicek biasanya. Ya. Nah, ketika di sana dicek teman-teman ya, di sana baru ketahuan tuh. Baru ketahuan. Nah, selisih ongkirnya baru muncul. Jadi bukan pas pertama kali di-scan sama agen gitu, bukan. Agen nggak ngitung-ngitungnya gitu teman-teman. Nah, makanya saya selalu bilang ke admin saya ya, ke pegawai saya, kalau mau rekap transaksi itu H+1 aja. Karena nanti ketika H+1 itu baru muncul semua. Kalau ada minus-minus juga muncul semua. Jadi perhitungannya saya bisa dapat perhitungan yang benar. Jangan sampai hari ini dihitung sekian, besok ternyata minus, nggak ketahuan, itu lebih bahaya teman-teman. Ya, itu yang pertama ya, selisih ongkir itu yang sering bikin minus-minus. Ya, yang kedua itu yang sering bikin minus-minus itu adalah retur retur barang yang dikomplain oleh pembeli, bukan retur COD. Kalau retur COD itu tidak kena biaya sampai sekarang teman-teman ya, sampai video ini dibuat, retur COD tidak kena biaya. Tapi yang kena biaya adalah retur yang barang yang sudah sampai customer, lalu dikomplain, ya, barang dikembalikan, itu kena ongkos kirim. Kecuali mereka memilih untuk, kalau di Shopee itu ada pilihannya, pembeli ingin mengembalikan barang sesuai kondisi awal. Nah, itu tidak kena. Cuman pilihan itu doang. Tapi kalau pembelinya nakal, milih rusak, walaupun barang nggak rusak misalkan, atau walaupun rusak beneran, atau barang yang lain-lain kurang lah gitu ya, itu nanti masalahnya bisa jadi minus. Minus ongkirnya sebesar apa? Minus ongkirnya sebesar barang ongkos kirim kita ke sana dan sana ke sini. Misalkan saya ngirim barang dari Jakarta ke Cirebon. Ongkos kirimnya katakanlah 10.000, katakanlah, saya nggak hafal ya. Katakanlah 10.000 sampai Cirebon, pembeli komplain ingin mengembalikan barang. Berarti teman-teman ya, yang di transaksi kita nanti minusnya adalah minus 10.000 berangkat plus 10.000 balik. Ini andai kata sama-sama 10.000 ya. Jadi minusnya 10.000 plus 10.000, jadi 20.000 minusnya. Itu yang nanti masuk ke transaksi kita. Nah, itu kadang-kadang yang bikin minus, teman-teman. Yang bikin minus-minus yang begini-begini. Ya, itu dua hal umum yang bikin minus, selisih ongkir sama returan. Ya, returan yang bukan COD dengan syarat-syarat yang tadi. Nah, apakah ada hal-hal lain yang bikin minus lagi? Ada, seperti yang saya bilang tadi, case by case ya. Case by case, contoh misalkan, tiba-tiba akun kita itu diikutkan program secara otomatis atau secara sepihak oleh pihak platform. Saya pernah kena juga teman-teman. Ya, saya pernah kena waktu itu di Tokopedia atau TikTok saya lupa. Tiba-tiba saya digabungin ke suatu program dan saya ternyata kena cas di program itu. Kan minus minus minus, tapi saya ternyata tidak sadar kalau ada minus tambahan dari program yang saya tidak ikuti. Ya, saya tidak ikuti. Nah, ini nih, kadang kejadian begini-begini nih yang bikin gemes ya. Nah, itu bisa jadi juga minus. Ya, ada juga teman-teman tiba-tiba diikuti nominasi apa gitu ya, nanti minus. Nah, tiba-tiba nanti otomatis terdaftar di apa, promo ekstra misalkan. Pernah tuh Shopee kemarin kapan ngasih notif sih terdaftar di promo ekstra, ngasih tahu. Cuman ya mungkin tidak semua penjual ngeh ya akan notif itu gitu ya. Terus nanti kayak misalkan kayak iklan kemarin ada yang penyesuaian itu tarif, teman-teman mau nggak dikasih pop up tuh, iklannya pop up, apa, notifikasi pop up muncul, mau nggak kalau dibikin lebih rame tapi ROAS-nya diturunin sekian persen tuh, kalau nggak sengaja keklik kena juga teman-teman. Ya itu tapi case by case yang seringnya biasa kita kena fitur, kena program. Nah itu itu dia yang bikin gemes lah itu pokoknya ya. Tapi secara umum yang sudah saya bahas ya tadi, selisih ongkir sama ketika retur, itu yang biasa kena minus. Yang lain case by case teman-teman ya, contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan tadi. Gimana teman-teman ya, apa mungkin teman-teman ada pengalaman lain ya waktu kena minus? Komen aja di bawah ya, komen aja di bawah supaya saya juga bisa belajar, teman-teman yang nonton video ini juga semua bisa belajar, sama-sama belajar.
Oke, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini ya. Jangan lupa di-subscribe teman-teman supaya nanti teman-teman bisa dapat notif kalau saya upload lagi ya, dibunyikan loncengnya juga boleh. Oke teman-teman, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.